yang jawabannya C. Oke, next. Astagfirullah, salah. Oke, nomor 11 ya. Nama asli Wali Songo yang berada di Tuban. Yuk, siapa? Langsung aja ditulis. Nama asli Wali Songo yang berada di Tuban. Di Tuban. Tuban itu daerah Jawa Timur ya Mas Yani ya, Jawa Timur. Oke, A, B, C, D. A, B, C, D. Ayo, siapa? Jangan browsing. Awas nih yang browsing nih. Aduh. Oke, chat udah memasuki 5.000 ya. Chatnya udah memasuki 5.000 nih, Masya Allah. Oke, kita hitung mundur lagi teman-teman. Udah semuanya ya. Pokoknya tadi aku bilang cepat, maka harus cepat. Oke? Kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah... Ayo, siapa ayo? Deng. Oke, jawabannya adalah Raden Makdum. Masya Allah. Selamat yang B, Masya Allah. Udah bener nih. Oh, ada yang V, nggak ada V. Oke, next. Langsung ke pertanyaan ke-12. Oke, siap-siap nih. Harus bener ya, tinggal tiga lagi. Mukjizat dari Nabi Hud adalah siapa? Hayo, apa hayo? Mukjizat dari Nabi Hud adalah langsung diketik di kolom komentar. Awas typo ya. Yang B jadi D, yang D jadi B. Awas typo. Yang tetanggaan juga hati-hati. Mau jawab A jadinya B. Hati-hati nih. Ayo. Jawabannya A sampai D. Oke, ini udah masuk semua ya. Yuk. Oke, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Jawabannya adalah ya, menurunkan hujan. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi Hud alaihissalam adalah menurunkan hujan. Selamat. Untuk yang memilih B, dapat poin nih. Lanjut ke nomor 13. Selamat B, sip. Selamat B. Oke, nomor 13. Pertanyaannya, oke, media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah oleh Sunan Bonang adalah apa? Ayo. Nah, adik-adiknya harus tahu nih, karena di sini circle-nya masih Wali Songo ya, Masya Allah ya, orang-orang terpilih yang kehebatannya udah bener-bener diakui ya, Masya Allah, beliau-beliau itu ketaatannya dan lain-lain. Langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Harus tahu, jangan sampai ada yang tanya Sunan Bonang ini siapa ya. Aduh, jangan. Kita tetap harus tahu ya. Jadi media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah oleh Sunan Bonang adalah ditulis di kolom komentar. Tinggal dua soal lagi, jadi pastikan ini benar. Oke. Udah kebaca kok. A, B, C, D. Oke, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Jawabannya adalah ding. Jawabannya adalah ayo. Oke. Selamat untuk pemilih A. Yakni jawabannya wayang, suluk, dan gamelan. Oke, selamat. Masya Allah ya, pertanyaannya benar-benar menguras tenaga nih kayaknya. Loh, ini? Oh, jawab di kolom komentar. Oke, nomor 14. Sebutkan urutan Wali Songo. Sebutkan dengan urut Wali Songo ya. Wali Songo itu berarti ada 9. Disebutkan urutannya. Ayo, diketik cepat-cepatan. Awas copas, kalau copas ketahuan. Sebutkan dengan urut Wali Songo. Ini mungkin maksudnya nama ya. Sebutkan dengan urut Wali Songo. Yuk. Masya Allah nih, ada yang gercep nih. Awas ya, kalau copas ketahuan. Ini coba ketahuan loh, hati loh. Ayo adik-adik yuk, tulis semuanya. Kita mulai hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Close. Jadi jawabannya adalah, oke, yang pertama adalah Sunan Gresik atau disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Gue yang ngejawab mana kok nggak ada ya? Lihat. Oke, jawabannya udah terlihat ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Oke, next nomor 15. Nomor 15. Ayo, nggak boleh ngomong jelek ya. Ayo. Nomor 15. Nama ibu dari Ismail. Nama ibu dari Nabi Ismail mungkin ya. Nama ibu dari Nabi Ismail adalah, ayo ditulis. Langsung ditulis di kolom komentar. Ini adalah last question. Jadi kalian harus benar ya. Nggak ada yang sempurna, tapi usahakan kalian di sini benar teman-teman. Karena ini adalah pertanyaan terakhir dan ini sangat mudah banget ya. Sangat mudah banget dari SD ini harusnya udah tahu nih. Yuk, semangat. Oke, nomor 15. Kita mulai hitung mundur ya. Kita mulai hitung mundur. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah siapa ya? Jawabannya adalah Siti Hajar. Oke, selamat B. Dari tadi banyak yang B. Oke, selamat untuk teman-teman. Nah, oke. Karena pertanyaan udah selesai ya. Wah, Masya Allah banget. Pokoknya untuk games ini luar biasa. Dan terima kasih untuk adik-adik semuanya, teman-teman peserta semuanya, udah mengikutinya dengan khusyuk ya. Dengan serius, dengan benar-benar langsung ditulis juga tadi yang dong punya komentar di bawah. Kemudian ada juga yang B, kapak sampai di blog ya. Blog banyak banget nih. Untuk peserta paling banyak poinnya nanti ada berapa? Ayo, ada berapa ya peserta yang paling banyak ya? Ada 4 peserta. Ada 4 peserta yang poinnya paling banyak, nanti dihubungin sama panitia. Alhamdulillah saya, amin. Oke. Amin ya, tak doain, tak doain nih menang semua nih, top skor semua sama top view. Oke. Baik. Sesi selanjutnya, langsung masuk ke sesi selanjutnya ya. Karena sesi kita udah berakhir di games ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni Mauidul Hasanah yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Tutuko. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sally atas Assalamualaikum waktunya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua, sehat ya? Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Oke, alhamdulillah Kak Sally, Kak Hafiz, Kak Rohmat, ya alhamdulillah rabbil alamin. Oke, apa nih, ngomongin apa kita ini? Oke, saya kapan hari dikontak sama Kak Hafiz untuk diskusi bareng sama adik-adik sekalian semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Ada berapa nih peserta nih? 179 peserta ya. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Semangat ya. Oke, walaupun belum pernah ketemu, tetapi saya harapkan semuanya semangat. Ya, semuanya sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian semuanya yang sama-sama kita hormati, Bu Kuntum selaku pembina serta Ketua LDK,
Kak Hafiz, serta Ketua Panitia Pelaksana, Kak Rohmat, serta MC Sally Nurmaida Saputi dari Ekonomi Syariah. Kemudian serta para mentor sekalian dan menti, ya. Bukan mente, tapi menti, E-nya 2. Jadi alhamdulillah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya bisa berkumpul sama-sama di sini dalam kondisi yang baik serta insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya atas pencerahan yang diberikan kita semuanya bagaimana memiliki jalan pulang terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nyantai aja ya guys gitu. Jadi jangan tegang di situ ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng, santai-santai aja. Kalau ada mau ditanyakan silahkan, kita diskusi. Pokoknya di sini coba kalau bisa ngopi bareng kita di sini ya. Jadi kita santai aja di sini. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan Kak Hafiz kemarin itu terkait dengan pendidikan karakter seperti itu. LDK tujuannya adalah pendidikan karakter. Karakter seperti apa sih sebetulnya mahasiswa UISI itu? Ya, Kak Sally, mohon maaf, ini waktu diberikan berapa menit untuk saya? Baik Bapak, untuk waktu insya Allah sampai pukul 16.20 Bapak. Jadi masih ada sekitar 30 sampai 40 menit untuk berdiskusi Bapak. Oke, baik. Ya, baik, silakan. Saya sebetulnya lebih senang kalau kita diskusi ngobrol, mengalir seperti itu ya. Tetapi kalau memang saya harus berikan materi PPT, saya mohon izin, saya sampaikan beberapa sedikit PPT. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Boleh ya? Boleh Bapak, dipersilahkan. Boleh Bapak. Oke. Diskusi santai saja Pak. Iya, nyantai aja kita ya. Oke. Ya, oke, baik. Tapi untuk mancing nih ya, untuk mancing Kak Hafiz, mancing anak-anak ini kan harus dipanasi dulu ya. Seperti mesin diesel itu kan harus dipanasi dulu baru panas gitu ya, seperti itu. Oke, ya, saya panasi dulu. Oke, saya mohon izin share screen. Saya mohon maaf dari HP. Oke. It's okay ya. Baik. Judulnya ini ya. Kita kan sebagai negara yang memiliki dasar negara Pancasila kan begitu ya. Maka terkait dengan proses belajar mengajar ini terutama bagi anak-anak sekalian semuanya di sini, bagaimana sebetulnya belajar itu sakjane ya opo sih kan seperti itu. Mohon maaf, saya asli dari Surabaya. Saya kebetulan sedang diperjalankan untuk mengajar di Ekonomi Syariah UISI dan kita alhamdulillah bertemu bersama di sini dan kita ngobrol-ngobrol bareng tentang bagaimana sih sebetulnya belajar dan mengajar itu seperti apa? Apakah ada bedanya antara belajar dan mengajar? Seperti itu ya. Nah, mari kita diskusi sama-sama. Jadi ini sudah disampaikan tadi oleh Kak Sally bahwa saya ada di UISI juga bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah diperjalankan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, terkait dengan Pancasila. Kita tahu apal nggak Pancasila? Masih apal nggak atau udah lupa? Oke ya. Pertanyaannya kan begini. Nanti mungkin bisa dijawab boleh, didiskusikan boleh. Mengapa bintangnya di tengah? Nah, ini ya. Lalu mengapa bintangnya ada 5 sudut? Lalu mengapa urutannya tidak searah jarum jam? Nah, ini pertanyaan ini. Jadi tidak usah tanya dulu. Kalau saya tanya sila pertama Pancasila tahu semuanya, sila kedua tahu semuanya. Tapi kalau saya tanya sekarang, mengapa bintangnya kok di tengah? Ya kan? Mengapa bintangnya ada 5 sudut? Kok enggak 4, enggak 3, kok enggak 6, kok 5 gitu loh ya. Dan kenapa urutan silanya itu kok tidak searah jarum jam? Nah, itu mohon direnungkan ya. Jadi mari kita ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng saja nih sambil ngopi enak gini ya. Anak-anak kalian semuanya, mengapa kau belajar? Apa yang kau cari? Apa sih yang kalian cari itu di UISI? Ngapain kalian susah-susah ke UISI ya, ngapain kamu daring, ngabisin duit, ngapain kamu belajar, apa yang kamu cari sebetulnya? Apa coba yang kamu cari? Ya, ini perlu direnungkan bersama. Sebelum kalian memulai belajar di UISI, ya, di kampus yang sudah menjadi pilihan kalian atau terpaksa memilih UISI, terpaksa. Kebetulan Pak, saya kena jebakan Batman harus kuliah di UISI seperti itu. Nah, apapun alasannya, yang penting yang jelas bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah
memperjalankan kalian untuk ada di UISI saat ini. Apapun latar belakangnya, apakah memang benar-benar dari awal milih UISI, atau tidak diterima negeri, kemudian ke UISI, atau disuruh orang tua, atau apapun juga, atau tidak sengaja bonda-bandi ketiban dadi, ya, itu seperti itu, ternyata akhirnya jatuhlah UISI seperti itu. Tidak tahu. Tapi bagaimana? Tapi intinya adalah yang saya tahu, yang saya yakini bahwa kalian ada semua ada di UISI untuk sesuatu hal yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, kamu nyadar nggak kebaikannya apa? Itu yang paling. Nyadar nggak kamu? Kalian nyadar nggak? Apa yang kamu cari sebetulnya? Kamu cari ilmu atau gelar untuk apa? Untuk sukses. Ya kan? Saya mau tanya dulu. Kalian cari ilmu atau gelar? Coba. Mungkin Kak Seli bisa jawab. Kak Seli cari ilmu atau gelar? Saya cari ilmu, Bapak. Oh, benar Tapi ya? gelarnya mengikuti. Nah, disuruh milih kok dua-duanya. Ya. Jadi kalau milih salah satu mestinya cari ilmu atau gelar. Tapi karena tadi Cari bilangnya ilmu. dari ilmu ya, maka nanti saya akan usulkan ke Pak Rektor bahwa ya untuk angkatan tahun 2021 ya Pak Rektor ini insya Allah cari ilmu semuanya. Jadi nggak perlu gelar nggak apa-apa. Gitu ya, oke? Waduh, tidak bisa, Pak. Ya kan gitu kan Juga katanya butuh cari gelar. ilmu. Lah kan gitu ya kan. Ada yang jawab mungkin anak-anak. Pak, saya enggak cari gelar yang itu, Pak. Saya gelar dagangan aja, Pak. Oke. Ya, itu juga good ya. Oke, untuk apa? Untuk sukses. Apa itu sukses? Saya tanya kepada kalian, apa sukses? Maaf, mungkin PPT saya banyak pertanyaan. Ya, karena saya ingin membuat kalian semuanya merenung. Ayo kita merenung bersama. Apa itu sukses sebetulnya? Ini tujuan belajarmu, ya. Cari ilmu, dapat gelar, ya kan? Cari uang, banyak uang, sukses, ya kan? Kemudian apa? Financial freedom, Pak, kan begitu. Ya, kebebasan finansial alias duitnya orang tentek. Ngerti artinya duitnya orang tentek? Kayak Sally yang lama di Papua ngerti duitnya orang tentek? kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Iya, terlalu lama di Papua ya. Jadi duitnya orang tentek itu artinya uangnya tidak habis-habis. Itulah apakah itu yang disebutkan dengan financial freedom? Apakah seperti ini yang kau cari? Betul ya? Enak ya? Kayak Atta Halilintar ya, naik Lamborghini ya, kayak itu siapa sih? Si Tony Stark gitu. Rojone Iron Man ya seperti itu. Kemudian kalian ya makan pagi di Surabaya, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura, naik jet pribadi. Apakah ini yang kau cari anakku sekalian semuanya? Ya, mari kita renungkan sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan financial freedom ala Ali bin Abi Thalib sama ala Robert Kiyosaki. Kalau ala Robert Kiyosaki kita tahu bahwa financial freedom itu yang pernah baca bukunya ya, bahwa ada 4 kuadran, ya, di mana financial freedom itu bisa diperoleh kalau kita berada di kuadran 3 atau 4. Alias kita bikin networking, kita bikin bisnis, nanti bisnis itu yang berjalan ngasih kita uang. Berarti kita punya passive income. Ini yang dinamakan duitnya nggak berhenti-berhenti atau duitnya orang tentek. Itu financial freedom ala Robert Kiyosaki. Apakah baik? Oh, baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kan kita tidak ada yang cuma kan baik insya Allah. Tapi ada juga financial freedom ala Sayyidina Ali. Ya, ketika seseorang menempatkan harta di tangan tapi tidak di hatinya. Qanaah. Nah, milih yang mana? Ayo, ya kan? Kalau kita bicara financial freedom ya otomatis financial freedom, bebas keuangan. Berarti sebetulnya kita tuh sudah membebaskan diri kita dari urusan akan uang. Gitu ya. Harta di tangan harta itu. Tapi urusan kita sama uang udah selesai. Itu loh. Maksud saya seperti itu. Kita di sini kalian belajar spirit of Sunan. Sunan coba lihat Sunan. Apakah Sunan itu tidak punya uang? Loh, Sunan punya uang kok. Ya kan? Mereka kaya kok. Ya kan seperti itu. Rasul kaya atau enggak? Kaya Rasul itu. Wong Siti Khadijah itu pedagang besar, sukses, konglomerat di zamannya, ya seperti itu. Andai kata Rasul sampai sekarang masih hidup pun ya, hidup di zaman kita ini, pasti Rasul juga konglomerat Rasul itu. Tetapi kenapa kok sering kali kita temukan di hadis bahwa Rasul itu pakai sabuk dari batu, menahan lapar dan segala macam. Ya karena urusannya dengan harta sudah selesai. Tapi kan bukan berarti tidak punya harta. Nah, ya kan? Jadi kalau kalian di sini di UISI nantinya kalian kaya boleh? Boleh. Kaya boleh. Jadi konglomerat boleh? Boleh. Pak, saya nanti mau membeli
Semen Indonesia Group boleh? Boleh. Ya, tak ceritain nanti kalau karena masih semester 1 ya. Nanti kalau sudah semester atas, nanti tak ceritain bagaimana dengan uang 1 juta kalian bisa beli semen Indonesia. Wah, mau nggak? Asik nggak? Ya kan? Kalau nggak kuliah di WISI nggak. Kalau nggak kuliah di WISI nggak tak ceritani. Gitu ya. Ya, Kak Seli mungkin bertanya-tanya udah apa? Gimana caranya Pak ya? Dengan uang 1 juta kok bisa beli semen Indonesia ya? Kira-kira sudah ada yang tahu jawabannya mungkin? Yang kakak kelas yang udah tinggi tahu jawabannya tuh. Ya. Dengan sahamnya mungkin ya. Dengan investasi, Pak. Membeli sahamnya semen Indonesia. Oke, harganya berapa sekarang? Harganya sekitar, saya belum update ya, 6 ribuan. Nggak nyampe, Dik. Saya belum cek. 6 ribu per lembar. Per lembar saham 6 ribu. Ya. Satu lotnya itu 100 lembar. Ya 6 ribu kali 100 lembar, 600 ribu. Nggak nyampe sejuta. Udah jadi pemegang saham semen Indonesia. Kalian sudah membeli semen Indonesia. Dan nanti kalau semen Indonesia bagi keuntungan, kalian dapat keuntungannya berupa dividen, ditransfer ke rekening. Dan semen Indonesia alhamdulillah termasuk saham syariah. Nah, kan gitu. Oke, kebetulan saya juga sebagai pembina di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia WISI. Jadi nanti kalau yang senang investasi silakan. Ya, kita ngobrol bareng. Oke, kita kembali lagi di sini. Dah, boleh nggak? Boleh, Pak. Saya juga punya cita-cita. Saya punya cita-cita, saya ingin bisa nantinya punya wakaf saham itu senilai 100 miliar. Tujuannya apa? Kenapa saya ingin punya 100 miliar? Kan saya ngitung-ngitung ya, 100 miliar. 100 miliar itu kalau saya punya wakaf saham, artinya saham yang memang diwakafkan untuk kemaslahatan seperti itu ya. Katakanlah dengan return hasil dividennya 3% tiap tahunnya. 3% dari 100 miliar itu 3 miliar. Kalau saya hitung 3 miliar itu cukup untuk membebaskan prodi saya, kebetulan di ekonomi syariah itu target 2 kelas free, nggak pakai beasiswa full. Jadi mereka yang kuliah di XR nantinya harapan saya adalah kalau bisa free semuanya. Ya sementara XR dulu kan gitu ya. Karena 100 miliar itu 3M. 3M kalau dibagi 60 juta per anak ya kan. Kan sampai kuliah kan berapa? SPP berapa? 6 juta ya. 6 juta kali 8 48. 48 ditambah SPI 10 juta. Ya 58. 60 juta benar-benar bebas kuliah tinggal kalian mungkin ya biaya kos aja seperti itu. Ya 60 juta per anak kalau kali 50 kan 3 miliar. Kalau saya bisa ngasih beasiswa 3 miliar tiap tahun, maka 2 kelas di XR UISI free. Sekolah gratis. Itu baru XR. Kalau semua prodi ya dikumpulkan, berarti lebih dari 100 miliar seperti itu. Kecil 100 miliar itu enggak gede. Nah gitu ya. Oke, ya itu bicara masalah kita sebagai umat Islam itu tidak boleh bermindset miskin. Mohon maaf ya. Tidak boleh bermindset miskin, takut dengan uang. Jangan. Ngapain kalian takut dengan uang? Pak, uang itu bisa bisa menjerumuskan kita seperti itu. Loh, berarti yang salah uangnya atau kalian? Kan saya tanya. Kalau uang itu bisa menjerumuskan kamu, ya kan? Kamu akhirnya terjebak dengan kemelekatan terhadap dunia, seperti itu. Materialistik seperti itu. Yang salah uangnya atau kalian? Nah ini kita, ya kan? Pak. Ya kalian yang salah. Uang itu nggak salah apa-apa. Uang itu diciptakan Allah untuk sebagai sarana kita. Tapi salah kita adalah kita menjadikan uang itu sebagai tujuan. Nah itu tadi. Makanya kita harus benar-benar mendefinisikan apa financial freedom. Jangan salah untuk mendefinisikan financial freedom. Jangan-jangan kita terjebak bahwa uang sebagai tujuan, bukan uang sebagai alat. Kalau yang Sayyidina Ali, uang sebagai alat. Wis pasti. Rasul uang sebagai alat. Alat berdakwah seperti itu. Ya kan? Coba aja ya. Rumahnya Rasul seberapa? Ya aduh ya semakamnya Rasul itu loh. Di di Masjid Nabawi. Segitu ya Allah. Tapi karyanya Rasul luar biasa. Seperti itu. Bahkan Rasul kalau mau sholat itu sampai meminggirkan kakinya istrinya Rasul. Dipinggirkan kakinya di kamar beliau. Sakpiro ruangannya. Saat Rasul mau sholat tahajud, dipinggirkan dulu kakinya. Betul nggak? Ada di hadis seperti itu. Ya kan? Seberapa kamar belajar kalian sama kamarnya Rasul? Masih besar kamar belajar kalian. Ya, kayak gitu. Ya, jadi apakah boleh umat Islam itu kaya raya? Boleh. Tapi untuk kemaslahatan. Bahkan kalian harus
bertekad bahwa saya akan insya Allah, bismillah, lillahi ta'ala, saya akan menguasai semua aset strategis agar nantinya bisa saya gunakan untuk kemaslahatan umat. Gitu dong. Ya kan? Jadi agar aset-aset itu tidak dikuasai oleh non-muslim yang apa? Yang akhirnya punya ini apa namanya? Punya tujuan-tujuan kepentingan yang lain. Ya kan? Seperti itu. Oke? Nah, itu terkait dengan belajar mengajar, maka kau di sini di UISI, yang paling penting adalah temukan dirimu. Sudah ketemu belum dirimu? Gitu ya. Kenali gurumu, jemput rezekimu. Nah, yang paling utama dulu, temukan dirimu dulu. Siapa sebetulnya kau, Hafiz? Siapa kau, Seli? Siapa kau, Rahmat? Siapa kau kalian masing-masing? Siapa dirimu? Untuk apa kau diciptakan? Hafiz mungkin bilang, saya Hafiz, Pak. Mahasiswa apa? Hafiz, kamu mahasiswa apa, Hafiz? Prodi apa, Hafiz? Teknik logistik, Pak. Logistik. Oke, Iya. Hafiz teknik logistik. Saya Hafiz, Pak. Semester berapa, Hafiz, sama Hafiz? Alhamdulillah semester 5, Pak. Semester 5. Saya Hafiz semester 5 teknik logistik UISI. Apakah itu dirimu? Nah, iya kan. Apakah itu dirimu, Hafiz? Saya rumahnya di sini, Pak. Saya dilahirkan dari orang tua ini. Apakah itu dirimu? Nah, coba. Ya. Sally juga sama. Semester 3 XR UISI. Bukan sebuah kebetulan Sally ada di UISI. Dilahirkan dari orang tua atau orang tuanya Sally. Ya. Tapi apakah benar bahwa Sally itu yang ada di UISI semester 3 yang sekarang ada di hadapan kalian sebagai MC, apakah itu dirinya Sally? Nah, coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kan gitu ya. Oke, ya, temukan dirimu. Untuk apa kau diciptakan? Bedakan, ya kan, antara identitas dirimu dengan jati dirimu. Nah, bedakan. Ya, kau akan temukan dirimu saat kau tahu jati dirimu. Untuk apa kau diciptakan di dunia ini? Maka dirimu adalah sebuah peran. Dirimu bukan dirimu sebetulnya. Dirimu tuh beridentitas sekarang ini hanya agar mudah ditemukan. Tapi sebenarnya secara hakikat dirimu diciptakan di dunia ini untuk sesuatu tugas. Yang sejak saat ditiupkan ruh itu sudah ada tugas itu. Nah, itulah temukan dirimu melalui belajar lewat gurumu. Sehingga kalau kamu ketemu dirimu, ya kan, kamu ketemu rezekimu. Karena kamu akan bekerja sesuai dengan hakikat dirimu. Bukan sebuah kebetulan tuh Kak Hafiz itu ada di teknik logistik UISI semester 5 lagi. Ya, seperti itu. Ketua LDK lagi. Bukan sebutuan Kak Rohmat itu jadi ketua panitia. Saja dengar disuruh milih mau Pak gitu. Tapi kan akhirnya ada petunjuk. Sudahlah lakukan saja. Kan gitu akhirnya. Nah, oke ya. Nah, oke. Ini tadi kita kembali ke Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Seringkali akhirnya bukan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Hati-hati ya. Makanya itu kita harus menyadari betul. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang wujud selain Allah. Tiada ilmu selain ilmunya Allah. Semua ilmu dari Allah. Ya, mau teknik logistik, mau XR, mau apa, gitu. Mau ilmu matematika, kimia, semuanya ilmunya Allah. Yang ngajar itu Allah. Kata siapa yang ngajari gurumu? Tidak. Ya kan? Dia yang ciptakan ilmu, dia yang hidupkan ilmu, dia yang kembalikan ilmu. Nah, jadi ilmumu itu ya dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka kita pakai paradigma di sini. Ya, falsafah hidup yang kita pegang itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita itu siapa? Ya alam semesta dan seisinya. Ya tumbuhan, ya matahari, bulan, bintang, ya galaksi, ya angin, ya hewan, ya semuanya berasal dari Allah, jin, ya malaikat, gitu, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Nih. Jadi kita belajar untuk apa? Mencari jalan pulang terbaik kita kembali lewat Allah. Lewat mana? Ya kan? Ingat,
uang sarana itu. Ya, uang itu sarana, bukan tujuan. Kalau kalian masukkan jadikan uang sebagai tujuan, enggak ketemu jalan pulangmu nanti. Jauh nanti, melesetnya jauh. Karena kita berasal dari ketiadaan. Ya, karena kita tidak wujud kan, yang wujud hanya Allah. Dan akan kembali menjadi tiada, kan seperti itu. Karena yang ada hanya Allah. Ya kan, seperti itu. Oke, berarti apa jalan pulangmu lewat mana? Ya kau nanti akan menyambut kembali ketiada wujudanmu itu lewat mana? Kalau kau jadikan uang sebagai sesuatu yang kamu cari sebagai tujuan akhirmu, uang itu tidak akan abadi. Maka jangan kamu tancapkan tujuanmu pada sesuatu yang tidak abadi. Pak, saya ingin masuk surga, wis. Gitu ya. Oke, pertanyaan saya adalah surga itu abadikah? Abadi, Kak. Abadi. Oke. Kekal mana kekalnya surga sama Allah Subhanahu wa taala? Kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Surga itu makhluk atau bukan? Surga itu ciptaan Allah atau bukan? Apa definisi Ciptaan makhluk? Allah. Ciptaan Allah ya. Allah menciptakan surga dan neraka, seperti itu ya. Berarti surga dan neraka adalah dalam satu definisi dengan makhluk, ciptaan Allah. Sekarang saya tanya, ciptaan Allah itu bisa dilipat sama Allah enggak? Bisa. Bisa ya. Kun fayakun ya. Allah berkehendak abadi ya bisa aja abadi. Tapi tidak mungkin akan sama dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berarti kalau kita menggantungkan jalan pulang kita ke surga bagaimana? Salah. Ya boleh aja, enggak apa-apa. Oh, tapi boleh. Baik. Boleh, enggak ada masalah, boleh. Cuman nanti kalau kamu di surga sudah punya istana, ya kan? Sally punya istana, ya kan? Mungkin Karohmat nanti mungkin nge-camp di ada suatu padang stepa yang bagus di pinggir danau seperti di Danau Kumbolo Semeru itu. Wah, tapi di surga Kak Rohmat di sana. Nanti Kak Hafiz ya punya istana juga ya, banyak dikelilingi bidadari kan gitu kan ya. Seneng Hafiz ya, dikelilingi bidadari ya Hafiz ya. Iya, Pak. Ya. Kan gitu yang perawan terus ya kan gitu ya. Gak ono kesele kan Hafiz ya. Gitu. Terus nanti kan kamu akhirnya bertanya-tanya nanti. Begitu kamu lamanya mendapatkan kenikmatan di surga, kamu bertanya-tanya. Kok saya tidak pernah lihat Gusti Allah ya? Ya apa nek ngono? Terus kamu bertanya sama Allah, ya Allah, panjenengan teng pundi ya Allah? Kula sudah di surga. Tapi kok jenengan mboten ketok. Anda kok tidak kelihatan ya Allah? Anda di mana? Gitu. Nanti kalau kalian tanya gitu, jawabannya Allah gini gimana? Lah wong kamu dulu nyarinya kan surga, bukan nyari aku. Gitu. Gitu ya. Kan gitu jawaban Allah gitu. Kalau jawaban Allah gitu gimana ya Mati? Kan kamu dulu nyarinya surga, kamu nggak nyari aku kan? Ya sudah kamu dapat surga, ada apa-apa silakan. Ya kan? Silakan ambil surga dengan sungai-sungai yang mengalir ya toh, dengan bidadari-bidadari ya kan? Ya kan? Seperti itu silakan enggak apa-apa. Tapi ya kalau mau ketemu aku ya nanti dulu kan. Kamu nggak nyari aku nggak apa-apa gitu loh. Oke. Sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan bersama. Andai tidak ada surga dan neraka, pertanyaan saya adalah, apakah kalian tetap sholat? Jangan dijawab sekarang. Ya. Direnungkan masing-masing. Andai tidak ada surga dan neraka, pertanyaan saya adalah, apakah kalian tetap sholat dan poso? Mohon direnungkan sama-sama ya. Oke, baik. Ini kita belajar untuk cari jalan pulang kita. Sholat mana? Kita pulang mana? Mau ke surga boleh, ya. Ya kan, tapi jangan lupa ada Allah di situ, sing gawe surga. Masa kamu enggak kepingin gitu, ya kan? Kamu kepingin ke istana negara enggak? Pengen, Pak. Pengen ya. Hanya kepingin ke istananya saja, enggak kepingin itu Pak Jokowi. Ketemu juga. Ya udah, ya kan? Seperti itu ya. Oke, mau jawab ya sudah ya. Oke, ya, akhirat ada tujuan. Jadi tolong ya. Tujuan kita ilahi rojiun ya. Jadi kalau innalillahi, kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali. Dan akhirat tujuan, ya kan? Kalau kamu nggak baik akhirat, maka kau akan nanti bertambah. Duniamu itu mengikuti nantinya. Ojo khawatir.
Tapi kalau kau gapai dunia, kau kejar dunia itu kayak fata morgana, kayak bayangan. Kalau kamu kejar bayanganmu sendiri, nggak nyampe-nyampe, udahlah. Kamu kejar uang. Kamu sekarang katakanlah, pengen punya uang berapa? Gaji berapa? 10 juta tiap bulan. Nanti kalau kamu punya gaji 10 juta tiap bulan, kamu pengen 50 juta. Sungguh. Kalau kamu pengen 50 juta, nanti udah dapat 50 juta, kau ingin 100 juta. Sudahlah, nggak akan selesai. Tapi kamu harus, makanya gini, kan ada istilah insan kamil, ya kan? Insan paripurna. Paripurna apanya? Paripurna dengan kemelekatannya, dengan urusannya terhadap dunia. Maka gantungkan ke sesuatu yang abadi. Tujuanmu apa? Ya Allah, wis ngono ae. Ya kan? Akhirat itu kan memang masa sebelum kau akhirnya kembali kepada Allah kan seperti itu. Tapi tujuanmu Allah, wis gitu aja sudah. Tujuanmu apa? Allah sudah. Balik nang Allah, sudah itu aja. Ya kan? Perkara kamu ada di negeri akhirat, ada alam barzah itu antara sebetulnya. Tapi pada saatnya nanti kamu akan, kita semua akan kembali, yang wujud hanya Allah. Dan ya surga, ya neraka itu kan makhluk Allah juga. Dan kalau Allah berkehendak, apa sulitnya? Allah katakanlah, wes surga selesai sudah deh. Wes semuanya balik ke saya lagi, semua sudah selesai. Nanti saya akan ciptakan lagi kalian dari awal lagi. Apa sulitnya? Kun fayakun kok. Nah, seperti itu ya. Yang maha wujud itu hanya Allah. Yang sejatinya wujud ya hanya Allah. Semuanya hanya diwujudkan. Kita ini hanya diwujudkan. Surga dan neraka juga hanya diwujudkan. Malaikat iblis mau diwujudkan. Tapi kita ini sebagai khalifah di muka bumi, kita punya kelebihan. Kita bisa milih. Itu kelebihan kita. Dan kita milih untuk tahu tujuan akhir kita. Itu penting. Ya, oke. Sebagaimana sila kedua, kemanusiaan yang tidak beradab. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, seperti itu. Jadi manusia diciptakan dengan sebagai kondisi, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sebagai khalifah. Ya, untuk apa? Untuk nguripi. Jadi hidup kalian tuh harus bisa menghidupi. Menghidupi siapa? Menghidupi dirimu sendiri dan keluargamu dan masyarakat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kalau kamu nanti sukses, suksesmu hanya untuk dirimu sendiri. Kau belum bisa menemukan jalan pulangmu lewat mana. Seperti itu. Ya kan? Makanya sekarang ya syukuri hidup. Tapi jadikan kematian itu ada di pelupuk mata. Seperti itu. Agar kau ingat nantinya. Bahwa saat kita semuanya menjalani sakratul maut kita. Apa yang kita rasakan terhadap kematian yang sudah di ujung kepala kita. Apakah kita menganggap bahwa, apakah kita sudah puas dengan apa yang sudah tugas kita sudah paripurna, tugas yang disematkan oleh Allah saat Allah meniupkan ruh kepada kita, apakah sudah selesai tugas kita atau belum? Nah, itu nanti akan kita rasakan saat kita ada di sakratul maut. Apa yang kita rasakan? Apakah kita menyambutnya dengan sebagaimana akhir surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya kan kita ingin seperti itu. Saat kita nanti sakratul maut itu, kita menyambutnya dengan kita ingat surat Al-Fajr ayat terakhir itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku, masuklah kepada jamaahku, masuklah kepada surgaku, kan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ya, oke, makanya untuk menuju ke situ kan jalan pulang. Ya lewat itu tujuan akhir kita di situ. Itu pun masih antara loh ya. Itu masih antara. Tapi Allah sudah memberikan nikmat kepada kita nanti. Ya, oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, temukan bakatmu, gapai rezekimu, belajar sesuai dengan bakat dan minat. Sekolahlah di sekolahnya manusia. Kenali fitrahmu sebagai khalifah. Ya, Mista, kamu jangan khawatir sama rezeki. Pokoknya kamu mengerti dirimu, ya kan? Bagaimana cara ngerti, Pak? Ya kamu kan punya kesenangan. Senangmu apa sekarang? Saya tanya Hafiz, senangmu apa, Hafiz? Senangmu apa? Kalau senang sih ini sih Pak, kayak gambar sama hobi sama di otomotif gitu Pak. Ah, itu sudah.
Nanti ada rezekimu di situ. Dan untuk itulah Allah ciptakan kamu di dunia ini. Ada bakat dan minatmu di situ. Wis teruskan di situ. Kamu Hafiz jangan kepingin kayak Rohmat. Rohmat jangan kepingin kayak Sally. Sally kepingin kayak Liani lagi. Jangan. Sally ya jadilah Sally, jadilah Rohmat, jadilah Hafiz. Kau punya bakat itu blueprint dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lewat situ. Nanti rezekimu ada di situ. Sally senangannya apa? Kan gitu ya. Rohmat senangannya apa? Gitu. Demikian kalian semuanya di sini. Dan belajarlah untuk mengidentifikasi dirimu. Jadi kau di UISI sekarang itu adalah untuk mengidentifikasi dirimu. Siapa dirimu itu diciptakan untuk apa? Dan ada petunjuknya, clue-nya ada, yaitu bakat dan minat. Dan alhamdulillah kalian semuanya sekarang sekolah di sekolahnya manusia. Ya kan? Spirit of Sunan. Wah, ini bukan main-main. Ada 2 wali yang berasal dari sini, Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Di Surabaya Sunan Ampel, semuanya wali-wali awal itu. Ya kan? Oke ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi kamu belajar tuh temukan, tolong ya. Kamu nanti lulus dari UISI, kalian harus punya kemampuan khas yang doable sama doable. Apa doable itu ya? Apa Sel? Doable itu apa Sel? Kalau doable kan bisa dilakukan. Kalau doable itu apa Sel? Kurang tahu Bapak. Mau tahu? Doable itu bisa didol. bisa, bisa dijual, didol itu dijual, doable, ya kan? Untuk apa? Ya kamu kan harus punya uang. Sekali lagi, jadi umat Islam jangan takut ngomong uang, ya kan? Karena uang itu sarana, salah satu sarana, ya kan? Dengan uang itu kau bisa menghidupi dirimu, orang lain, dan yang lainnya. Asalkan satu, urusanmu sama uang harus selesai. Uangmu boleh banyak, tapi saat ada orang membutuhkan, kamu loman, dermawan. Seperti itu. Nah, tujuanmu adalah bukan untuk memperbanyak aset, tapi memperbanyak sedekahmu. Nah, nggak ada masalah kalau gitu. Ya kan? Berarti saya boleh kan, kalau pengen punya dana kelolaan wakaf 100 miliar, 200 miliar, boleh. Boleh aja. Mau tujuan saya untuk beasiswa kok. Seperti itu. Ya. Oke, nanti kamu akan jadi kreatif dan kamu jadi problem solver. Kamu jadi seorang profesional itu adalah seorang yang kreatif dan problem solver. Ya kan? Memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan. Sudahlah. Kalau kamu nanti kalian bekerja di perusahaan atau kamu punya bisnis, cuma sekedar menjalankan rutinitas saja sehari-hari. Ya, ditugasi nyatet ya nyatet, Pak. Ditugasi nulis ya nulis, ditugasi ini ya ini. Kalau cuma segitu aja ya kamu belum menjadi seorang problem solver, kamu hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Andai kata sholat ya sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Tapi kamu tidak ngerti apa hakikat sholat itu, kenapa kamu mesti sholat. Kan gitu. Maka kau harus bisa jadi seorang problem solver. Memberikan solusi dari setiap permasalahan. Tiap di pekerjaanmu pasti ada permasalahan yang harus kamu berikan solusi. Nek enggak ada, kamu cari. Nah, UISI itu kampus merdeka. Nanti skripsi kalian, riset kalian adalah mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itu baru bermanfaat risetmu. Kalau risetmu cuma sekedar memotret, menjelaskan, mendeskripsikan saja, ya berarti ya itu baik, nggak ada masalah juga sih. Tapi kalau sudah banyak berhenti di situ, nilai tambahnya apa? Kalian akan nanti lulus sebagai sarjana kebanyakan yang hanya bisa menceritakan, bukan memodifikasi. Nah, untuk kamu bisa punya hargamu mahal nantinya, seperti itu ya. Karena kamu kemampuan khas yang unik, kamu dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh orang, ya kan? Kamu sukses dalam menghidupi, punya rezeki yang lumayan untuk menghidupi yang lainnya. Kamu harus punya hargamu harus tanda kutip mahal. Ya kan? Agar bisa mahal bagaimana? Ya, kamu harus punya kemampuan khas yang unik. Kamu jadi orang yang suka memberikan solusi, pandai mengidentifikasi masalah dan membuat solusi. Ya kan itu kan penelitian sebetulnya. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusinya. Nah, kamu akan jadi kreatif. Seperti itu ya. Nah, jadi kamu ada bakat dan minat. Tolong, rezekimu ada di situ. Sekarang identifikasi bakat dan minatmu. Sing isok dadi kemampuan khas itu yang mana? Itu tekuni. Oke? Ya. Sila ketiga. Ya kan?
Jangan bercerai-berai. Allah itu mempersatukan kita. Kita bersaudara, maka bantulah saudaramu. Ya kan? Ojo melaku dewe-dewe. Jangan suka bisnis sendiri-sendiri, bisnis yang bareng-bareng. Ya kan? Saling mendukung, jangan bersaing. Oh, bisnis kok bersaing? Ya, tidak. Bisnis itu tidak bersaing, tapi saling mendukung. Kalau kamu bisnis itu bersaing, berarti kamu takut. Takut apa? Takut nggak kebagian rezeki. Wah, wes sudah. Kalau sampai kamu takut nggak kebagian rezeki, kamu sudah meragukan kemaha berlimpahannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu meragukan bahwa Allah itu menjamin rezekimu. Karena kamu takut nggak kebagian. Loh Pak, lah tapi sekarang pelajaran sekarang tuh bilang bahwa kita harus cepet-cepetan Pak. Kalau nggak cepet nggak dapat. Lah itulah kesalahan pelajaran ilmu pengetahuan saat ini. Mohon maaf. Ya. Kesalahannya demikian karena kita dididik dari awal, ya, bahwa manusia itu harus berekonomi. Makanya ada ekonomi syariah. Ya kan? Manusia berekonomi itu bagaimana? Dengan definisi yang konvensional, yaitu ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Saya ulang ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Loh, berarti manusia itu ada 3 miliar, tetapi rezeki itu hanya disiapkan hanya untuk 1,5 miliar, sehingga manusia itu harus berebut. Nah, kalau seperti itu ini kira-kira Allah itu maha baik enggak ya? Kok Allah menyuruh kita bersaing? Kok Allah menciptakan kita 3 miliar manusia di muka bumi, tapi rezekinya hanya untuk 1,5 miliar? Ini Gusti Allah cap opo? Ya kan? Kan tidak seperti itu kan? Ya kan? Ya. Allah itu maha baik, maha berlimpah, maha memberi, maha mencukupkan dan segala macam itu. Jadi kalau ciptakan, jangankan kok kita manusia 3 miliar, Allah itu memberi makan semua makhluknya. Tidak kurang satu apapun juga, tidak pernah ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Maka kamu tidak usah khawatir rezeki itu. Makanya kalau berbisnis, sudahlah, saling tolong-menolong. Jangan bersaing. Kalau kau bercerai-berai, maka nantinya rezekimu akan makin dikit. Ya, oke. Jadi belajarlah itu dengan berpegang pada tali agama. Itu penting. Makanya kita ada LDK, itu adalah ya kan, tali agama itu pegangan di situ. Karena itulah golceanmu nang Allah Subhanahu wa taala. Kamu berpegangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpegang pada gurumu, jangan berpegang pada ilmumu, jangan berpegang pada amalmu. Berpeganglah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalmu itu terbatas. Kalau kau nanti katakanlah mengharapkan surga karena amalmu, nanti kau mungkin cuma akan 70 tahun di surga. Loh kok bisa? Kan gitu. Ya kan amal kita cuma 70 tahun rata-rata kan gitu. Ya kan nanti kalau kata Allah sudah cukup, kalau waktumu habis di surga, kan amalmu sudah habis. Gimana coba kalau kita berpegang pada amal? Maka kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah. Karena Allah berkenan. Jadi kamu itu sudah berpegang sama Allah aja. Ya kan? Kalau kata Allah kau masuk surga, sudah, tidak apa-apa. Kan? Peganglah surat Al-Fajr ayat terakhir tadi itu. Ya Tuhan nafsul mutmainah, ya kan? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Loh. Coba. Akhir ayat surat Al-Fajr. Itu kan undangan VVIP. Betul enggak? Ya Tuhan nafsul mutmainah. Loh, itu disebut kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Loh. Ya kan? Itu undangan Allah kepada jiwa-jiwa yang tenang. Makanya kita jadilah jiwa-jiwa yang tenang, berpegang pada tali agama. Sehingga kita dapat kartu VVIP. Coba sekarang, Hafiz, kamu diundang Pak Jokowi. Kemudian kamu dapat undangan VVIP dari Pak Jokowi. Terus kamu masuk lewat pintu depan. Itu kira-kira kamu dipersulit atau dipermudah? Dipermudah Pak, karena kan memang udah diundang ya. Dipermudah kan, karena kamu bawa undangan VVIP, kan gitu kan ya. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Sehingga kalau kau masuk ke dalam golongan VVIP seperti itu, kira-kira kau masuk gerbang awal alam berikutnya di alam barzah, kau ketemu malaikat mungkar dan nakir. Itu kira-kira malaikat mungkar dan nakir harus dipesannya apa belum?
bahwa akan ada undangan VVIP bernama Hafiz. Sudah dipesani belum? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Berarti malaikat mungkar nakir itu mendatangi kamu, menanyai kamu itu dengan senyuman gitu loh. Karena sudah dipeseni, sudah ada checklistnya. Nanti kalau ada si Hafiz tuh ini ya, ini undangan VVIP, tolong kamu tanyai formalitas aja lah. Bener kan? Kan gitu ya? Kan gitu. Karena kamu sudah pegang VVIP. Gitu. Bahkan kamu nantinya dipersilakan diantar sendiri sama mungkar nakir. Ini kan masuk surga. Nggak usah lewat sana, langsung lewat belakang aja, masuk ke pintunya kamarnya Pak Jokowi. Dan kan gitu. Mau kamu pegang VVIP kan gitu. Makanya agar kita pegang kartu VVIP, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang apa? Ya, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ya kan? Mudahkanlah dalam proses belajar mengajar, sing tenang dulu, ya kan? Sing ojo kesusu pengen lulus, ya toh, kesusu semuanya tergesa-gesa. Hilangkan sekat keilmuan. Ya kan? Jangan bedakan, logistik beda dengan kimia, Pak. Loh, jangan gitu. Semuanya dari Allah. Semua ilmu itu satu, ilmunya Allah. Koyok-koyoknya aja, seolah-olah logistik berbeda dengan kimia. Kimia beda dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah beda dengan akuntansi. Seolah-olah sekonyong-konyong. Saya sekonyong-konyong berbeda dengan Hafiz, berbeda dengan Sally, berbeda dengan Rohmat, dan kalian semuanya. Seolah-olah. Yang membedakan hanyalah casingnya saja. Casingnya Bambang seperti ini, casingnya Sally seperti itu. Tapi kita ini punya kesamaan. Ruh kita sama-sama. Bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tiupkan sebagian dari ruhku agar manusia bisa melihat, mendengar, dan berjalan. Seperti itu kan. Nah, HP kalian ada yang Oppo, ada yang Samsung, ada yang Vivo, apa mana? Ada yang apa mana? Yang lagi ya kan? Apakah beda? Ya kan? Ya kan, beda macam-macam ya seperti itu. Apakah beda? Seolah-olah beda. Tapi ada kesamaannya apa? Sama-sama Android. Gitu kan. Coba kalau nggak ada Androidnya, nggak bisa nyala semua. Mau Samsung, mau Oppo, mau Vivo, mau apa, nggak bisa sudah. Seperti itu ya. Nggak bisa nyala kalau sama-sama Androidnya. Jadi saya, Sally, dan Rohmat, dan kalian semuanya itu kita punya kesamaan. Ruh kita sama. Cipratan cahaya dari Allah SWT. Kita hanya beda casing aja. Itu aja. Oke, jadi ilmu juga sama, hanya beda casing. Casing logistik, casing ekonomi syariah, casing akuntansi. Tapi intinya sama-sama mencari jalan pulang. Lewat mana? Yang satu mata airnya sama. Gitu. Ya kan? Oke. Jadikan kebermanfaatan sebagai tugas akhir belajar. Kebermanfaatan, bukan kekayaan. Ya, tapi kaya boleh, tapi kaya yang bermanfaat. Oke. Bermusyawarah, tawakal. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Ya, jadi bermusyawarah. Senang diskusi, ngobrol bareng, tawakal bareng, membulatkan tekad. Ya, itu bermusyawarah, ya kan? Kumpul-kumpul bikin halakoh sama-sama. Itu kan salah satu bentuk bermusyawarah, berdiskusi, ya kan? Ngurusi hal yang sama. Karena yang kita urusinya sama semuanya. Ngurusi urusannya Allah kan sebagai itu. Maka kita dipersatukan dalam ya laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Seperti itu. Metode belajar tuh diskusi, ya kan? Musyawarah, menggali data juga Mohon maaf kamu. sebelumnya Bapak menyela. Ya. Oke. Mohon maaf untuk waktunya sudah melewati, Berhabis jadi ya? mungkin bisa diselesaikan pada pukul 16.30 nih Bapak, karena Oke, 10 menit siap. untuk Sebentar lagi tanya selesai. jawab. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Baik. Jadi murid dan guru melebur bersama, belajar untuk kepentingan bersama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa 3 amanah manusia terkait dengan surah kelima yang terakhir ya. Bahwa kita itu punya amanah ibadah, khalifah, dan wadiyah. Manusia diciptakan menjadi abdi yang memimpin dengan adil dan membawa rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ingat itu amanah kita. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, saya kembalikan kepada Kak Sally untuk kita diskusi bersama. Pada intinya adalah jangan lupa temukan dirimu, temukan gurumu, kenali gurumu, dan jemput rezekimu. Seperti itu. Karena di dirimu ada rezekimu.
Dirimu yang mana? Ya kan? Blueprint yang Allah tiupkan, Allah ciptakan kepada kalian saat Allah tiupkan ruh pertama kali ke kalian. Itulah ada dirimu di situ. Tidak ada petunjuknya lewat mana? Lewat bakat dan minatmu. Kalau kau ketemu dirimu, sudahlah rezekimu itu akan mengalir. Ya, tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alaihi fa huwa hasbuh. Kalau kau bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan solusi dari setiap permasalahan dan aku limpahkan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Kalau kau bertawakal padaku, aku cukupkan semua kebutuhanmu. Oke? Jadi jangan khawatir ya dengan rezeki, karena faidah kudiyati sholatu fantasiru fil ad wa bataku min fadilah fatkula kasiran la'alakum tuflihun. Ya, setelah didirikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menggapai rizkinya Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu jadi orang beruntung. Jadi kalau kita ingin untung dunia akhirat, kamu ingat Allah banyak-banyak. Sudah. Jadi kemana tujuan akhirmu? Allah. Sudah. Ya. Allah sebagai tujuan akhir kalian semuanya. Tujuan kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fiik Bapak atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat membuka kami semua bahwasanya tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, untuk sesi selanjutnya untuk teman-teman perlu diketahui ya, beliau Bapak Bambang Tutuko ini salah satu dosen favorit di semua kalangan. Jadi untuk teman-teman semua insya Allah nanti ketika bertemu dengan beliau, wah, harus benar-benar menyerap ilmunya yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja untuk sesi tanya-jawab, kami buka, ada waktu 10 menit ya teman-teman. Silahkan bertanya ya, kepada teman-teman silahkan bertanya. Insya Allah yang bertanya nih akan dapat poin plus ya, akan dapat poin plus. Silahkan untuk teman-teman semuanya, boleh bertanya, langsung ketik di kolom komentar, apapun, pertanyaan apapun insya Allah jika masih bisa dijawab, akan dijawab oleh Bapak Bambang Tutuko. Langsung saja teman-teman, diketik di kolom komentar ya, jangan malu bertanya, nanti sesatnya selamanya ya. Bukan sesat di jalan lagi, tapi bisa sesat selamanya, langsung aja bertanya. Ya mungkin bisa on mic aja ya Mbak Celia. Mungkin Oh, teman-teman boleh. ingin Baik, nanya Kak. langsung on mic juga nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman. Di sini kita berdiskusi. Baik, sekali lagi untuk adik-adik semuanya, ada waktu sekitar 10 menit ya. Silahkan untuk bertanya di kolom chat, bisa ditulis. Sambil menunggu mungkin saya sambil diskusi aja ya, dia. Boleh Bapak, silahkan. Sambil menunggu yang mau nanya nih. Boleh nanya apa aja boleh, curhat apa aja juga boleh ya. Oke. Hal yang paling sulit dalam belajar itu adalah, atau tidak hanya belajar aja sebetulnya, dalam beramal, beribadah, belajar itu. Yang paling sulit itu adalah istiqomah. Ya, istiqomah itu continue. Ya, itu yang paling sulit. Mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Bukan sulit, tantangannya banyak. Karena iblis itu tidak suka dengan manusia yang istiqomah seperti itu. Ya, karena kalau orang sudah istiqomah itu biasanya nggak gampang digoda. Ya. Lalu apa yang bisa membuat kita tidak istiqomah? Karena hidup kita ruwet. Itu tadi. Hidup itu simple kok. Ya. Cuman menjalani, bersaksi, sudah gitu aja. Hidup itu kesaksian. Kita bersaksi bahwa ini tanda kebesaran Allah. Udah itu hidup itu menjalani. Tapi seringkali hidup itu kita bebani dengan perkara-perkara yang kita sendiri nggak tahu sebetulnya. Yang pasti itu adalah kita akan kembali sama Allah. Sudah, itu yang pasti. Tapi seringkali kita membuat banyak perkara-perkara yang tidak pasti. Seperti contohnya ya, yang bikin akhirnya apa? Perkara-perkara yang tidak pasti tadi itu yang kita pastikan, memastikan sesuatu yang tidak pasti, itu membuat kita galau.
membuat kita rumit dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita ini lebih banyak galaunya daripada tenangnya. Contohnya apa? Contohnya ya, pengen lulus cepat, pengen IPK 4, pengen jadi direktur, pengen jadi guru besar, pengen kaya, pengen macam-macam. Semuanya serba kepingin. Dengan kata-kata kepingin tadi itu seolah-olah bahwa kita harus pasti jadi seperti itu. Sehingga nantinya kalau nggak jadi seperti itu, kita jadi galau. Padahal itu perkara-perkara hal seperti itu yang kita sendiri yang mengadakan seperti itu. Kenapa nggak kita bebaskan aja dari hal seperti itu? Katakanlah, mau lulus kapanpun, alhamdulillah ya Allah, andai kata yang terbaik menurutmu adalah lulusku adalah 4 tahun atau 3 tahun setengah, ya insya Allah akan terjadi. Tapi kalau tidak pun, insya Allah aku akan berikan yang terbaik. Insya Allah tetap lulus ya Allah. Seperti itu. Sudah. Simple aja. Jadi belajar jalani aja. Ya. Dapat nilai A, alhamdulillah. Dapat nilai B, alhamdulillah. Dapat nilai C, alhamdulillah. Mau diulang lagi silahkan. Seperti itu. Tidak apa-apa, sudah. Kan yang penting itu kamu tahu kalian mencapai tujuan akhirmu, yaitu kamu kembali lewat Allah, lewat mana. Dan ketemu sesuai dengan kau diciptakan untuk apa di dunia ini. Dengan bakat dan minatmu. Sepertinya tadi Kak Sali dengan memimpin MC seperti itu menarik sekali, jadi rame tadi permainannya, gamesnya jadi rame. Wah, luar biasa sekali. Itu merupakan bakat dan minat, bisa punya chemistry dengan peserta seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi pembicara nantinya seperti itu. Nah, ini kan bakat dan minat seperti itu. Saya yakin Kak Sally kalau disuruh seperti sekarang ini, enggak pakai disuruh pun pasti menawarkan diri, saya aja seperti itu. Karena apa? Karena senang. Ya, jadi kalian bisa mengetahui di mana letak rezekimu itu di hal-hal yang kamu senang. Yang kamu melakukan itu nggak pakai disuruh, nggak pakai ditarget, bahkan andai kata tidak ada reward apapun, kau tetap melakukannya. Apa itu? Temukan itu. Petunjuknya adalah hobi, Pak. Kan? Hobi itu yang gimana? Hobi yang bermanfaat, tapi jangan hobi yang tidak bermanfaat. Hobi yang bermanfaat. Carilah hobimu yang bermanfaat. Tekuni itu. Ada rezekimu di situ. Ya. Bu Kuntum ini senangannya bikin studi kelayakan, senangannya meneliti, maka cocok jadi dosen. Seperti itu. Ya kan? Dosen-dosen semuanya ini di UISI, andai kata nggak pakai disuruh, nggak pakai ditarget, ya pasti kalau disuruh ngajar pasti ngajar, main sudah. Seperti itu. Ya kan? Pasti. Ya. Seperti itu. Ya, jadi temukan dirimu ya. Jadi simpelkan hidupmu. Kalau kamu simpel, selesaikan dari perkara-perkara yang nggak pasti seperti itu. Ya kan? Oke, jadi buatlah simpel hidupmu sehingga kamu istiqomah itu mudah. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sepertinya Kak Seri. Saya baca aja ya. Langsung saya baca aja ya pertanyaannya ya. Saya jawab langsung ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Amelia. Ya, dari kelompok 18. Minta maaf nggak bisa on mic karena sedang bekerja. Alhamdulillah sedang bekerja. Sukses ya. Banyak rezekinya. Jangan lupa sedekah. Oke. Ingin bertanya, sampai batas mana nasihat dan perintah orang tua harus kita turuti dan kita patuhi? Langsung saya jawab. Selama tidak menyuruh engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tidak menyuruhmu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kau harus turuti dan patuhi. Ya. Walaupun seringkali orang tua itu sedikit memaksa kita. Ya kan? Tapi percayalah, rizkimu saat ini itu yang paling cepat itu dilewatkan orang tuamu. Bukan sebuah kebetulan tahu-tahu orang tua nyuruh kamu ini dan itu. Enggak, bukan sebuah kebetulan. Melainkan ada petunjuk dari Allah. Maka selama tidak menyuruh kamu melanggar perintah Allah, maka patuhi. Insya Allah berkah. Andai kita sekarang kamu masih belum bisa menerima itu karena hanya masalah komunikasi. Jadi komunikasikan saja. Misalkan kamu pengennya gini ke orang tua kok
maunya seperti ini. Komunikasikan, ketemu tengah-tengahnya. Ya, oke. Insya Allah namanya orang tua kan wise, pasti bisa diajak diskusi. Ya, mungkin kau harus sekarang lebih sering diskusi sama orang tua. Gitu ya, Amelia. Ya, kemudian bisa menjawab. Oke, berikutnya dari Rahmi Indah Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari DKV ya. Oke, saya bertanya, kata kebetulan itu apa? Waduh, iki rada jeru ini. Kenapa ada kata kebetulan? Kalau apapun yang terjadi dari kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan dong. Ya, oke, terima kasih. Menarik sekali ya. Rahmi, ya oke ya. Kebetulan. Saya kok tidak pernah menganggap bahwa ada yang kebetulan ya, melainkan semuanya itu sudah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebetulan saya ada di sini? Apakah kebetulan tahu-tahu saya di telepon Hafiz? Kak Hafiz nelpon saya. Apakah sebuah kebetulan tahu-tahu saya ada di sini, kalian semua ada di sini? Kebetulankah? Saya kira tidak ada. Ya, melainkan semuanya sudah diperjalankan dengan begitu baik. Ada sebuah ayat. Fadkurni adkurkum waskuli wa takfurun. Kalau kau ingat kepadaku, aku ingat pula kepadamu. Kata Allah demikian dalam surah Al-Baqarah 152. Jadi selama kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Dengan cara apa? Memperjalankan kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita dipertemukan, diperjalankan dengan begitu baik. Sehingga tidak ada kebetulan, melainkan semuanya sudah dirancang dengan begitu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Rahmi. Oke. Anggun sekarang ya. Tentang tujuan hidup kita hanya Allah. Saya teringat kisah dari Robiah wah ini wali wanita ya. Robiatul Adawiyah, ya kan? Seorang perempuan yang sangat mencintai Allah dan menyembah Allah bukan karena takut atau berharap, tapi karena rasa cintanya kepada yang begitu besar. Iya. Ada sebuah puisi yang saya ingat, yang kalau ingat puisi itu tuh begitu saya membayangkan Robiatul Adawiyah berdoa, berzikirnya seperti ini, wiridnya seperti ini. Ya Allah, kenapa ya? Engkau itu Tuhannya orang banyak. Coba andai kata engkau itu Tuhanku seorang. Begitu mesranya kita. Masya Allah. Sampai segitunya. Robiatul Adawiyah itu. Mungkin Anggun juga ngikuti. Ya, seperti itu. Robiatul Adawiyah itu seorang wali wanita. Ya. Jadi hampir sama dengan Jalaluddin Rumi. Tapi beliau seorang Robiatul Adawiyah. Wih, luar biasa. Banyak sekali puisi-puisi beliau yang luar biasa. Dilandasi rasa cintanya sama Allah. Jadi benar-benar yang dicari itu hanya Allah. Sudah Allah. Sudah tidak punya perkara-perkara macam-macam. Bahkan Robiatul Adawiyah pun tidak merasa bahwa dirinya wali. Tidak merasa dirinya wali. Pokoknya dia hamba yang benar-benar cinta sama Allah. Bahkan andai kata Robiatul Adawiyah itu sholat gitu ya. Dia mungkin berharap bahwa Allah itu kalau bisa tidak tahu bahwa dia itu sholat seperti itu, tapi tidak mungkin kan, gitu ya. Saking tidak pamrihnya kayak gitu. Robiatul Adawiyah itu. Ya, terima kasih mengingatkan saya terhadap puisi-puisinya Robiatul Adawiyah. Oke, terima kasih Rahmi. Ya, Insya Allah teruskan ya pencarianmu, mendaki terus ya. Anggun ya, mendaki terus ya Anggun. Silakan lanjutkan. Oke, dari Muhammad Fikih Izzuddin Amrullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kelompok 3. Bagaimana menurut Pak Bambang untuk menggapai rahmat dari Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari? Oke. Ingat Allah, miskunoi. Ya. Jadi gini, ya kan? Ada sebuah lakukan ini setiap hari. Ya, coba lakukan setiap hari. Setiap pagi setelah subuh ya. Setelah subuh itu usahakan zikir. Tapi usahakan setelah zikir lisan, kamu zikir dengan kolbu. Ya. Jadi zikir tapi tanpa lisan. Bahkan saat kau berzikir dengan kolbumu, mungkin saat awal-awal masih terlintas kalimat-kalimat zikir dalam pikiranmu. Pelan-pelan hilangkan kalimat-kalimat itu. Ya kan? Coba rasakan ya. Dipraktekkan sekarang kalian semuanya, dan untuk fakih ya. Kamu coba sekarang kalian semuanya duduk bersila.
berzikir lisan dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nanti lanjutkan pelan-pelan, pelan-pelan aja, nyantai. Ambil nafas perlahan, hembuskan, santai saja, pelan-pelan ya. Zikir. Ya, ingat. Lama-lama lisanmu tidak terucap. Sekarang zikirlah dalam hati. Oke. Zikir dalam hati. Mungkin masih terlintas tulisan subhanallah walhamdulillah, masih terlintas. Lama-lama hapuskan itu. Rasakan saja bahwa subhanallah itu Allah yang maha suci. Alhamdulillah Allah maha memberi semua kebaikan. La wala ilaha illallah Allah yang wujud, semua tidak wujud. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Rasakan nafasmu. Ya. Itulah zikirmu. Zikirmu sekarang berupa nafas yang masuk ke dalam tubuhmu dan keluar lagi. Itu zikirmu. Nafas itu dari Allah. Kalau tidak ada Allah, kamu tidak bernafas. Kalau tidak Allah, ada Allah, kamu tidak wujud. Kalau tidak ada Allah, tidak ada udara. Rasakan itu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian, latihan terus ya, tiap malam, tiap pagi, latihan terus seperti itu. Insya Allah, kamu akan tenang. Dan akan ingat Allah terus. Sehingga kamu akan gampang ingat Allah. Caranya apa? Ingat nafasmu. Kalau kau ingat nafasmu, kamu akan ingat Allah. Oh iya, kalau tidak ada Allah, tidak ada nafas ini. Seperti itu. Lama-lama nanti tidak ada kata-kata. Hanya ada rasa. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi siapa tadi? Fakih ya. Fakih, kemudian saya lanjut ke Ibrahim Darmawan. Ya, kelompok 1. Oke, loh. kok gak ono tulisan ya Ibrahim? Oh, dari Ekshar ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibrahim. Oke. Nanti kita ketemu ya. Enggak ada pertanyaannya. Oke. Mudah-mudahan barokah Ibrahim ya. Semangat selalu. Oke. Ya, kemudian saya Nadifa Aulia Ramadhani. Ya. Oke, prodi akuntansi. Bagaimana jika seseorang itu mengajak kita untuk berbuat baik sedangkan dia sendiri tidak melakukannya? Ajakan berbuat baik silahkan diikuti. Urusan dia tidak melakukannya, itu urusan dia sama Allah SWT. Sudah. Yakinlah bahwa saat dia mengajak kita untuk kebaikan, itu dari Allah datangnya. Ya. Saat dia tidak melakukannya, itu mungkin godaan dia. Dan nanti akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah meyakini bahwa ajakan baik itu adalah kebaikan. Lakukan saja. Kau lakukan bukan karena dia kan? Karena Allah SWT. Karena saat dia mengajak kebaikan itu dari Allah itu. Ya, bukan sebuah kebetulan temanmu tadi itu mengajak kamu berbuat baik. Ya kan? Bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah lewat Allah SWT. Allah meminjam, seolah-olah meminjam temanmu untuk menyampaikan kebaikan. Dan kamu harus melakukannya. Perkara dia tidak melakukannya, mungkin dia ada godaan di situ. Ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Gitu ya, tetap lakukan, tidak ada masalah. Oke? Oh, ini pertanyaan Ibrahim. Oke, Ibrahim bertanya. Gitu ya, Nadifa, oke ya. Ya, lakukan saja. Oke, Ibrahim. Ya, gimana kalau kita belajar berserah kepada Allah, sudah berserah diri kok masih kurang memahami saat belajar itu kenapa ya? Kurang fokus berarti. Karena belajarmu masih kurang, masih terlalu banyak ketakutan. Takut tidak bisa, takut tidak paham. Ketakutanmu itu yang membuat kamu belajar, akhirnya ketakutanmu menjadi kenyataan. Jadi belajar itu sudah. Bukan sebuah kebetulan kamu juga ada di Ekshar mempelajari ilmu itu. Yang ngajari Allah, yang nguji nanti ya Allah lewat dosenmu, ya kan? Dan Allah langsung yang mengajari kamu lewat dosenmu. Sudah. Dan Allah sendiri yang memperkenankan kamu bisa. Jadi tidak mungkin Allah memperkenankan kamu tidak bisa, tidak mungkin. Karena ilmu dari Allah. Yang membuat kamu belum bisa itu karena kamu sendiri mungkin belum fokus. Karena masih terlalu banyak ketakutan. Takut tidak lulus, takut tidak bisa, seperti itu. Ya, ingat, aku berlaku sebagaimana hambaku sangka. Kalau persangkaanmu demikian bahwa aku tidak bisa, Pak. Ya nggak bisa sungguhan nanti kamu. Waduh, kuliah sulit, Pak. Ya sulit benar. Makanya itu hadis qudsi tadi ya saya ucapkan.
yang saya sampaikan, aku berlaku sebagaimana hambaku sangka. Seperti itu. Ya. Begitu ya. Jadi Ibrahim, sepertinya kamu harus lebih banyak fokus lagi dan yakin, ya, yakin bahwa Allah itu memperjalankan kamu di ekonomi syariah karena Allah ingin mentransfer ilmunya kepada kamu. Jadi tidak ada namanya kamu tidak bisa. Pasti bisa. Asalkan satu, kamu yakin bahwa ilmu itu dari Allah dan kamu pelajari untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Lebih yakin lagi ya, Ibrahim. Nanti kita banyak ketemu di HR. Oke. Oke, ya. Oke. Dari Safira, ya Yumandari, oke. Prodi manajemen, oke. Belakangan ini saya sudah berpikir negatif pada diri saya sendiri. Entah kenapa selalu berpikir pada yang malah membuat diri saya lebih terpuruk. Selalu menyalahkan diri saya sendiri. Kira-kira cara mengatasinya bagaimana ya? Oke. Ya. Safira, istighfar itu bagus. Muhasabah itu bagus. Ya. Beristighfar karena telah merasa bahwa masih banyak berbuat kesalahan itu bagus. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah itu bukan sesosok atau prasangkamu adalah Allah itu senang menghukum. Tidak. Ya. Selama apapun kesalahanmu, kalau kau bertobat, bahkan bertobat nasuha, hilang langsung kesalahan itu. Urusanmu dengan Allah selesai. Begitu mudahnya urusan dengan Allah. Urusan dengan manusia lebih rumit. Urusan sama Allah itu mudah sekali. Bertobat, menyadari, bahkan sebelum kau menyatakan berkata lisan bertobat, istighfar, kalau hatimu sudah berniat bertobat dulu dengan tobat nasuha, sudah selesai, hilang tugasmu, kesalahanmu semuanya. Maka istighfar yang terbaik itu adalah istighfar dengan tetap meyakini nikmatnya Allah. Bukan dengan beristighfar karena kamu takut kepada Allah. Allah itu maha baik kok. Kamu takut kepada Allah itu karena itu baik juga. Tapi jangan kau jadikan Allah itu adalah sebagai sesosok yang senang menghukum. Maka punyalah prasangka bahwa Allah itu menerima ampunan semua hambanya. Kun fayakun, hilang. Dosamu sebesar gunung Uhud pun hilang. Sudah. Tidak ada masalah. Seperti itu. Ya, jadi beristighfar kepada Allah, bermuhasabah itu baik. Tetapi janganlah kau menyalahkan dirimu sendiri seolah-olah engkau merasa dirimu paling berdosa di dunia ini. Tidak. Ya. Urusanmu sama Allah kalau saat kau bertobat sudah selesai. Ya, sudah bersih kembali. Dan ingatlah Allah itu sebagai zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ya. Jangan kau ingat-ingat dosamu. Jangan kau ingat-ingat kesalahanmu saat kau bertobat. Tapi ingat-ingatlah nikmatnya Allah, rezekinya Allah. Kemaha pengampunannya Allah. Ya, kemaha cintaannya Allah kepada dirimu dan keluargamu. Itu ya. Jadi istighfar itu seperti itu. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Dari siapa tadi itu? Dari Safira ya. Oke. Muhasabah itu baik kok. Tapi ya, muhasabah itu baik, tapi tetap yakin sama nikmatnya Allah. Oke. Rizka Dwi Aprilianti yang dari kelompok 13 ingin bertanya bagaimana jika kita tidak menuruti perintah orang tua karena kita tidak menyukai hal itu. Sebagai contoh, menikah dengan pilihan orang tua. Oke, baik. Menikah dengan pilihan orang tua. Tentunya orang tua itu punya alasan. Seperti itu ya. Kembali lagi, sebagaimana saya sampaikan tadi, selama orang tua itu tidak menyuruh Rizka untuk melanggar perintahnya Allah, maka terimalah dulu. Ya. Jangan langsung ditolak. Terima dulu. Andai kata pilihan orang tua berbeda dengan pilihanmu, telaah dulu. Diskusikan, komunikasikan. Insya Allah orang tua itu pasti mau menerima. Pasti punya alasan. Ya, kita gali alasannya itu. Digali dulu. Dikaji dulu pelan-pelan. Ya. Pasti. Orang tua, tidak ada orang tua satupun di dunia ini yang ingin anaknya menderita. Dengan pernikahan yang terpaksa. Pasti itu. Ya, mungkin saatnya Rizka berkomunikasi dengan orang tua.
Ya, diskusi. Pasti mau orang tua. Yang penting satu. Ya, dengan bahasa yang santun. Gitu ya Rizka ya. Oke, insya Allah ya. Nanti andai kata misalkan Rizka pun akhirnya ternyata pilihan orang tua itu adalah yang terbaik. Nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada Rizka bahwa ternyata pilihan orang tua itu baik ternyata. Saat ini mungkin masih belum bisa diterima karena mungkin masih merasa kok gitu sih kayak gitu ya. Tapi ingat ya, biarkan waktu berlalu, biarkan komunikasi terjalin dulu. Nanti ada petunjuk di situ. Bisa jadi orang tua yang nantinya akhirnya luluh ikut pilihannya Rizka. Bisa jadi. Ya, insya Allah. Ya, oke Rizka. Baik. Oke. Oke, sudah teman. Ada lagi nih. Dari Novi. Terakhir seperti ini ya. Terakhir ini. Novi Sukawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novi Sukawati dari kelompok 24. Di sini saya bertanya, jika Allah memberikan cobaan bertubi-tubi, tapi saya sendiri belum kuat diberikan cobaan itu. Cara mengatasi supaya lebih kuat bagaimana untuk menghadapi cobaan? Ya, ini memang tidak mudah ya, Novi. Tetapi yakinlah bahwa Allah itu memberikan cobaan itu bukan karena Allah membencimu. Justru saking sayangnya Allah sama Novi. Saking sayangnya. Sampai Allah itu ingin Novi selalu ingat Allah. Saya mau nanya, saat Novi mendapatkan cobaan itu, Novi lebih ingat Allah atau tidak? Saya yakin pasti lebih banyak ingat Allah. Betul nggak? Pasti lebih banyak istighfar. Pasti lebih banyak akhirnya bangun malam. Itulah bentuk cintanya Allah. Sulit memang, Novi, tidak mudah. Tapi itulah cintanya Allah. Jadi, Novi tetaplah yakin bahwa Allah itu menyapamu dengan memberikan kue. Sebagaimana kata ada kerabat nih ya. Ada kerabat dari luar kota, ada family luar kota kangen sama Novi. Akhirnya karena kangen sama Novi, Novi dikasih kue agar ingat sama keluarga tadi itu. Keluarga tadi ngasih Novi seperti itu. Nah, pertanyaan saya, saat Novi dikasih kue tadi itu, Novi lebih ingat yang ngasih atau ingat kuenya, gitu ya? Gimana Novi? Saat Novi dikasih kue, ya, dan Novi senang banget dengan kue itu, ya kan? Novi ingat yang ngasih atau ingat kuenya? Nah, Allah ingin Novi ingat kembali kepada Allah dengan cara memberikan kue berupa cobaan itu tadi. Oleh karena itu, jangan ingat cobaannya aja, tapi ingatlah Allah. Cobaan itu hanya kue aja kok sebetulnya. Hanya sekedar alatnya Allah untuk membuat Novi lebih ingat pada Allah. Dan saking sayangnya Allah sampai Allah itu memberikan Novi kue berkali-kali. Saking sayangnya, saking cintanya Allah. Gitu ya Novi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya kira sudah terakhir dari pertanyaan ya, Kak Sally ya. Iya, Bapak, Monggo. terakhir. Mau ada lagi atau kita lanjut juga monggo. Iya, silakan. Baik. Baik, terima kasih Bapak Bambang atas jawaban-jawabannya sangat luar biasa dan terima kasih untuk para peserta semuanya. Masya Allah ya, kalian sangat aktif di sini dan saya benar-benar bangga terhadap kalian semua. Terima kasih sudah bertanya dan Alhamdulillah pada sore hari ini kita benar-benar dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah ke depannya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita sebelumnya kita foto bersama dulu aja kali ya Kak ya. Kita foto bersama dulu, habis itu akan ada pembacaan pemenang games ya. Kan tadi kita udah games, udah seru-seruan, udah berusaha untuk menjawab 15 soal, maka pasti ada dong pemenangnya sesuai janjinya ya. Nah, kita ambil foto dulu ya. Jadi silahkan untuk yang perempuan kita rapiin hijabnya, untuk yang laki-laki silahkan berpose sebagus mungkin ya. Siapa tahu dilirik nih. Ya udah, yuk langsung aja. Untuk kakak panitia, apakah sudah siap kakak untuk mengambil foto? Siap.
Oke, oke kami terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, langsung hadap ke depan ya. Langsung hadap ke depan. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, Masya Allah. Sekali lagi boleh foto dengan gaya bebas ya. Yang penting gayanya tetap bagus. Ya, yang unik-unik gak apa-apa. Oke, kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Oke, Masya Allah. Sudah cukup ya kakak ya, kakak operator? Oke, Insya Allah cukup. Terima kasih untuk semuanya. Baik, masuk ke sesi sebelum sesi penutup ya, ada sesi pembacaan. Nah, penasaran nggak nih untuk adik-adik semua sama teman-teman semua yang ada di sini? Pasti penasaran dong, siapa ya pemenangnya yang dapat poin paling banyak. Nah, langsung share screen. Oke, kita cek pemenang, siapakah pemenang di penutupan mentoring dasar LDK UISI di Games ini adalah ayo siapa yuk? Oke, selamat untuk Lukman Nur Hakim, yang kedua ada Guntur Anugroho ya, yang ketiga ada Muhammad Fajar, dan yang keempat ada Amirah Sabitah. Wah, ini satu perempuan di sini nih. Masya Allah ya, yang keempat nih ada Amirah Sabitah. Ini kayaknya perempuan nih. Dan selamat ya, sekali lagi barakallah untuk Dek Lukman, untuk Guntur, untuk Muhammad Fajar, dan juga Amirah Sabitah. Bisa komentar nih, alhamdulillah bagaimana begitu ya, sangat mengesankan. Oke, selanjutnya ada pengumuman juga ya kak ya, habis ini Kak Abid ya, untuk pengumuman peserta terbaik. Oke, sudah ada untuk peserta terbaik mentoring dasar LDK UISI. Ini dia, ada Sultan. Satu lagi siapa ya ini ya? Nggak kelihatan, Kak. Aduh, di saya nggak kelihatan namanya, tapi ini nih ada fotonya nih. Hayo. Siapa nih? Kira-kira siapa nih, Mas? Abid. Oh, siapa Tutupan ya? ini. Ini foto siapa ya? Coba ditebak sih. Siapa nih? Foto siapa nih? Mungkin fotonya. Rizky Andreka. Oh, ini nih. Rizky Andrika dan Sultan Fauzan Asyahid. Wah, Masya Allah. Oke. Barakallah untuk peserta terbaik mentoring dasar LDK UISI. Langsung screenshot ya. Nanti habis itu diupload buat status. Biasanya kayak gitu ya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya Kak ya. Oke, terima kasih semuanya karena kita sudah ada di penghujung acara dan waktu di Indonesia bagian Barat sudah jam 5, ini kalau di Papua sudah jam 7 malam ini ya. Kita akan tutup acara kita, penutupan mentoring dasar ini dengan bacaan doa. Oleh sebab itu untuk semuanya silahkan untuk bersiap untuk membaca doa, dan kepada Kak Hafiz, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Seli. Ya. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Hafizuddin Al-Ansari sebagai Alhamdulillah Ketua LDK UISI periode 2021-2022, mengucapkan sebelumnya ya buat Pak Bambang, buat Bu Kuntum, juga di sini ada Pak Dino dari Yayasan Pemuda Juara yang telah hadir, dan juga saya sangat mengapresiasi dari kesiapan panitia dan juga buat teman-teman mentor dan juga teman-teman mente semuanya. Nah, tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama materi yang sangat luar biasa dari pemateri yang juga tak kalah luar biasa juga nih, seorang ahli di finansial yaitu Pak Bambang. Materinya sangat bagus sekali, dan semoga dari yang kita dengarkan tadi materinya dapat menjadi sebuah manfaat dan menjadikan kita sebagai insan yang selalu memberikan kebermanfaatan. Nah, untuk itu tadi saya ada meng-highlight ada 3 poin yang bisa kita pelajari ya tadi. Nah, yang pertama tadi kita temukan dulu diri kita, mungkin itu
potensi diri kita yang bisa kita kembangkan, kemudian kita memilih guru yang bisa kita menuntut ilmu dengannya, kemudian kita bisa mencari ilmu dimanapun dan juga tetap istiqomah, karena bagaimanapun kita melaksanakan sebuah kegiatan, khususnya menuntut ilmu, itu butuhnya sebuah kesinambungan atau sustainable dan juga istiqomah ya teman-teman, dengan mengharapkan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah. Nah, acara mentoring ini kita tutup dengan doa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir, terkhusus buat Bu Kuntum dan juga Pak Bambang. Semoga buat teman-teman kegiatan mentoring ini, khususnya pada closing ini, mendapatkan kebermanfaatan, dan juga teman-teman semua menjadikan mahasiswa UISI sebagai generasi yang dapat membawa perubahan, memiliki karakter untuk memberikan sebagai inspirator kebaikan. Itu ya. Oke, mungkin untuk menutup kegiatan ini saya tutup dengan doa yang saya bawa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan selama mentoring dasar selama ini dapat kita terapkan dan juga membawa sebuah kebermanfaatan dan juga keberkahan. Nah, Bapak Ibu dosen, Pak Bambang, Bu Kuntum dan juga Pak Dino, sekaligus teman-teman, izinkan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mari kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana akhrijna min zulumatil jahli warzuqna fahna nabiyyin wa ilahaman malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat-Mu pada sore kali ini kami dapat berkumpul dan juga hadir dalam acara penutupan mentoring dasar mahasiswa SI 9 tahun 2021. Semoga kami senantiasa selalu dalam lindungan-Mu ya Allah dan selalu mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, jadikanlah kami menjadi insan yang peduli dalam paradigma pendidikan dan pembangunan sebagai sumber daya manusia, baik moral maupun fisik dan sosial, serta beriman, beramal, bertakwa, dan juga berjuang demi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Ghafar, ya Afu, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru-guru kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha menjaga lagi maha memelihara, senantiasa berikanlah kami ukhuwah persatuan dan juga persaudaraan di antara kami. Kuatkanlah kami tali silaturahmi serta perdamaian di UISI, ya Allah. Jadikanlah teknik logistik UISI juga dengan prodi-prodi lainnya buat teman-teman UISI sebagai tempat kami menuntut ilmu, sebagai tempat yang Engkau ridhoi, sebagai institusi pendidikan yang menciptakan insan-insan yang bertakwa, ya Allah, sebagai insan yang unggul dan juga berkualitas. Ya Allah, ya Aziz, ya Rahman, ya Karim,
Jadikanlah pertemuan ini menjadi tiang yang kokoh, kuat dalam persatuan dan kesatuan yang tidak terlepas dari bingkai kebinekaan Tunggal Ika, untuk mengangkat kehormatan, harkat, dan juga martabat kami, ya Allah, serta derajat bangsa Indonesia. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan tidak kami ingini, ya Allah, serta jauhkanlah kami dari kekufuran, ujian, cobaan, bahaya, serta malapetaka. Ya Allah, angkatlah wabah ini, sembuhkanlah mereka yang sakit dan berilah ketabahan, kesabaran bagi mereka yang tertimpa musibah. Khususnya buat saudara-saudara kami, ya Allah, yang tertimpa musibah erupsi Gunung Semeru, ya Allah. Kuatkanlah mereka, ya Allah, berilah selalu kami kesehatan, juga keselamatan. Jauhkanlah negeri kami, negeri Indonesia, dari berbagai bencana, ya Allah, serta kuatkanlah tali silaturahmi dan juga Pancasila di hati kami, ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan juga kemudahan dalam melaksanakan dan mengikuti semua pembelajaran yang ada di UISI, ya Allah. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang memantik teman-teman UISI menjadi insan-insan yang berkarakter, yang religius, dan juga berintelektual. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, kami sadar masa depan kami, bangsa kami ada di tangan kami, ya Allah. Untuk itu berikanlah kami kemampuan untuk mengubahnya lebih baik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebimbangan hati, sulitnya masalah, dan fitnah kubur. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang merasuki malam, merasuki siang, dan juga yang terbawa oleh tiupan angin. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha suci, Engkaulah maha agung. Kami belum mampu menyembahmu dengan sebenar-benar yang menyembah, dan kami belum mampu mengingatmu dengan sebenar-benar yang zikir. Allahumma aknina bil ilmi, wajayna bil hilmi, wa akrifna bitaqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa amalan muttaqabalan, wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatik, kama nawarta ardo binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yajilu fil ilmi wa syarri ma yaliju fin nahari wa min syarri ma tahubu bihi riyahu ya arhamar rahimin. Subhana abadnaka haqqa ibadatika ya Allah, subhana zakarna haqqa zikrika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mbak Seli. Baik, terima kasih Kak Hafiz atas bimbingan doanya. Baik, alhamdulillah semuanya karena sudah selesai ya untuk acara penutupan mentoring dasar LDK UISI 2021 ini. Alhamdulillah semoga kita mendapatkan berkahnya, semoga kita mendapatkan ilmunya. Untuk itu mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya tutup sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.